Menantu Super. Bab 4251-4260. Bab 4251, Strategi. Karena mereka menggunakan Peihu sebagai bom di samping mereka. Jadi, cara terbaik saat ini adalah mencegah bom ini meledak. Adapun bala bantuan di luar, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka, kata Han Sanqian. Tetapi kedua pasukan bertempur di luar. Bagaimana Anda bisa melawannya sendiri? Anda tahu, mereka tidak akan mundur begitu saja seperti yang mereka lakukan sekarang. Han Sanqian pasti mengetahui hal ini. Pasukan di rumah sakit mundur karena ada pilihan yang lebih baik, dan membunuh bala bantuan adalah satu-satunya pilihan mereka. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga, jika tidak mereka akan dimusnahkan. Oleh karena itu, sangat tidak realistis mengharapkan mereka menjadi takut ketika meminta bala bantuan. Namun, Han Sanqian masih punya rencananya sendiri. Jangan khawatir, saya punya beberapa orang. Kamu punya pasukan. Pei Gu mengerutkan kening, sedikit terkejut. Jika aku ingat dengan benar, kamu tidak membawa siapapun ke sini. Anda tidak perlu memikirkan hal ini. Karena saya bisa mengatakannya, saya bisa melakukannya secara alami. Saat ini, kami tidak lagi memikirkannya secara eksternal. Secara internal, kami perlu mendiskusikan cara menghadapinya. Setelah menyelesaikan perkataannya, Han Sanqian melirik ke arah Pei Gu dan berkata, Pei Gu masih muda dan energik, tapi orang seperti itu sering dijadikan pion oleh orang lain. Jika kita menghukumnya saat ini, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Namun, jika tidak dihukum, karena sudah mengambil langkah patrisida, ia tidak lagi taat seperti dulu, sehingga tetap menjadi bom waktu di kemudian hari. 3000, kamu benar. Pei Gu mengangguk dengan berat, dengan anak laki-laki sepertimu, aku khawatir tidak ada keluarga yang perlu khawatir untuk bangkit. Sayang sekali anjingku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jarimu. Saya ingin keluarga Pei menghindari hukuman dan kemudian memberinya hadiah besar. Bagaimana menurut keluarga Pei? Han Sanqian mengerutkan kening. Anak ini sangat tidak patuh sehingga dia masih perlu diberi penghargaan. Bagaimana menurut orang lain? Kedua, dia sudah menjadi penerus masa depan. Jika saya menghadiahinya lagi, bukankah dia akan menjadi semakin melanggar hukum di masa depan? Pei Gu mengerutkan kening. Bukankah cukup jika orang lain tidak mengetahuinya? Selain itu, penghargaan tidak selalu berarti promosi. Bisa juga berarti promosi atas nama dan promosi secara rahasia, memberinya posisi yang lebih tinggi dan menghilangkan kekuasaan manajemennya. Setelah situasinya stabil, Anda dapat mempermasalahkan masalah ini untuk tujuan hukuman. Lagi pula, sebaiknya kamu dan ayahmu membicarakan masalah ini dari hati ke hati. Bagaimana menurutmu? Kata Han Sanqian. Pei Gu sedikit ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk tanpa sadar, apa yang dikatakan Sanqian cukup masuk akal. Jika demikian, saya akan melakukannya. Tunggu sebentar, kata Han Sanqian. 3000, apakah kamu punya pesanan lain? Biarkan mereka yang saat ini menjaga mansion untuk tidak bersantai, beritahu mereka bahwa musuh dapat menerobos masuk kapan saja. Kita harus membuat Zhu Yansuo percaya bahwa kita belum menganalisis pikirannya, tetapi terus mengirim lebih banyak orang ke mansion keluar. Rasa ingin tahu dan khawatir. Hanya dengan cara inilah para dewa dan hantu tidak menyadarinya. Begitu Zhu Yansuo melihat bahwa para pembela kota lemah, dia pasti tahu bahwa dia telah menebak apa yang dia pikirkan. Pada saat itu, dia akan meningkatkan pertahanannya, dan pada dasarnya mustahil baginya untuk memberi Han Sanqian kemungkinan lain. Ya, saya mengerti, saya akan memberi Anda perintah. Mengangguk, Han Sanqian mengambil teh, meminumnya, melirik ke 6 putri yang berdiri dengan patuh di sampingnya, dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya, berpura-pura tidak melihat apapun dengan matanya. Mengetahui bahwa Han Sanqian kuat dalam kultivasi, dan sekarang mendengar tentang setiap langkah Han Sanqian, meskipun gadis-gadis itu tidak memahami masalah militer, tetapi melihat ayah mereka mematuhi dan menganggukkan kepala, mereka harus tahu bahwa rencana Han Sanqian harus menjadi sangat baik. Pria pemberani dan banyak akal juga tampan, saya bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita tidak tergerak olehnya?
Tapi Han Sanqian hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun dan meminum tehnya dalam diam. Pada saat ini, 5 gadis lainnya sedikit menyemangati putri ketujuh. Putri ketujuh tidak bisa diam dan mau tidak mau mengambil langkah maju dan bergegas keluar. Bab 4252 7 Keindahan. Meskipun putri ketujuh selalu ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Han Sanqian, hal ini jelas bukan cara yang tidak dia duga. Pada saat itu, wajahnya tiba-tiba memerah, kepalanya menunduk, dan dia benar-benar bingung untuk sesaat. Han Sanqian tersenyum lembut, "Ada apa, putri ketujuh? Apakah ada yang salah?" Tidak. Untuk beberapa alasan, dia biasanya bersikap tenang dan tenang terhadap Han Sanqian. Namun kini aku semakin takut untuk mengatakan apapun di hadapannya, padahal aku sangat ingin berbicara dengannya dalam hati. Itu sangat kontradiktif. Namun putri ketujuh juga tahu betul bahwa dia sangat mencintai Han Sanqian. Dia memenuhi semua harapan kekasih impiannya, dan dalam beberapa aspek dia bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Jadi, Han Sanqian bukanlah gadis kecil yang lugu, meskipun dia bukan seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak memahami ekspresi ini. Tapi Han Sanqian sudah familiar dengan lagu ini dan tersenyum lembut, "Sebenarnya, saya punya sesuatu yang saya ingin bantuan Anda. Yang paling penting adalah keberhasilan pertempuran penting ini sepenuhnya bergantung pada Anda berenam. Tidak, termasuk putri tertua, seharusnya ada 7. Begitu topiknya berubah, putri ketujuh tidak begitu malu. Dia mengangkat kepalanya, menatap Han Sanqian dan berkata, "Apa yang bisa kami bantu?" "Ya, Tuan Han, meskipun kami memiliki beberapa keterampilan kultivasi, bagaimanapun juga. Kami berdua adalah pelacur, dan satu sama lain." Beberapa putri lainnya juga bergema tepat waktu. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Para putri sepertinya tidak tahu seberapa mampu kamu. Siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Bukankah pemimpin pasukan musuh di luar juga perempuan? Dia bisa, jadi kenapa kamu tidak bisa?" Kata Han Sanqian sambil tersenyum. "Tuan Han, apa yang Anda ingin kami lakukan?" Tanya putri keempat. Putri keenam juga mengambil keputusan, "Jika Anda ingin kami melakukan sesuatu, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut." Han Sanqian tersenyum, "Saya ingin Anda membantu saya membentuk pasukan tentara kita." Keenam gadis itu hampir tercengang. "Ya, itu kamu," Han Sanqian mengangguk. Pria selalu menjadi mesin pembunuh terbaik di dunia, namun wanita adalah pelumas paling kuat yang menggerakkan mesin tersebut. Banyak perempuan anggota keluarga Pei yang dihina. Saya yakin banyak juga orang dengan cita-cita luhur di keluarga Pei yang melihat hal ini dan merasakan sakit di hatinya. Aku ingin kamu mengumpulkan pasukan atas nama ini. Tentara yang datang dengan cara ini bersifat pembunuh, penuh kebencian, dan tidak mudah berpikiran ganda, sehingga efektivitas tempurnya secara alami relatif kuat. Han Sanqian tidak membutuhkan mereka untuk berbuat banyak, selama mereka bisa bersikeras untuk memegang istana utama selama 1 jam. Kesalahan yang dilakukan orang-orang itu, tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan mereka begitu saja, kan? Han Sanqian memandangi keenam wanita itu. Keenam gadis itu saling memandang dan mengangguk dengan berat. "Oke, jika itu masalahnya, maka keenam putri akan membantumu. Cepat dan atur." Keenam wanita itu menerima perintah itu, berbalik dan meninggalkan istana. Han Sanqian juga tidak menganggur, dia berjalan ke kursi pemimpin kota, mengambil peta, dan mempelajarinya dengan cermat. Di luar istana, keenam wanita itu sudah berbisik-bisik. "Kakak kedua, orang-orang itu pada dasarnya mengikuti Pei Hu. Bahkan jika kita memanggil orang, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan banyak, kan? Ya, paling banyak hanya 1 atau 2.000. Ada 200.000 tentara di luar, dan kami hanya memiliki beberapa orang. Sepanci air mendidih dan korek api, ini bukan solusi. Adik ketujuh, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Putri kedua tidak langsung menjawab, tetapi menatap putri ketujuh. Hanya Qimei yang relatif mengenal Han Sanqian dengan baik. Tentu saja, dalam masalah ini, putri kedua lebih bersedia mendengarkan pendapat putri ketujuh. "Jangan meminta kami untuk membentuk pasukan, biarkan kami 7 saudara perempuan menyerang sendiri.
Saya juga percaya bahwa kami pasti bisa menang. Putri ketujuh berkata dengan tenang, saya tahu Anda mungkin tidak mempercayainya, dan Anda menurutku pernyataanku terlalu berlebihan. Tapi kamu harus tahu kepribadian ayahku. Bagaimana mungkin seseorang yang mau membelot dalam pertempuran bisa menjadi orang biasa-biasa saja? Pikirkan tentang kota hantu Moyun saat itu. Tentara gagal merebut kota ketika seharusnya dikalahkan, tapi dia menjungkirbalikkan kota itu dengan satu orang. Saya telah melihat ini dengan mata kepala saya sendiri. Setelah mengatakan ini, putri ketujuh tersenyum dan berjalan pergi dengan cepat. 5 wanita lainnya saling memandang, sedikit terkejut, dan segera mengikuti setelah menyadarinya. Dan Han Sanqian di aula akhirnya meletakkan jarinya di tempat ini, Mingyu, aku ingin kamu terlihat baik. Bab 4253, pengkhianat tidak akan pernah mati. Di kamar seorang pelayan di Pei Mansion. Begitu Pei Gu pergi, beberapa kroni segera bergegas masuk ke kamar Pei Hu dan mengepung Pei Hu. Tuan, apa kabar? Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, kan? Ya Pak, apakah orang tua itu berencana menghancurkan Anda? Jangan khawatir, kami akan selalu mendukung Anda. Sial, ngomong-ngomong, kali ini benar-benar sial. Kita semua memutuskan untuk mengkhianati rekan satu tim kita, tapi bajingan Han Sanqian itu tiba-tiba kembali untuk membunuh kita. Ya, apa yang dia lakukan secara langsung meringankan krisis di rumah Tuhan dan membuat kita tidak berperi kemanusiaan. Tapi jangan khawatir, Guru, mereka tidak akan pernah berhasil. Jika mereka gagal, kita pasti harus keluar dan mengakhirinya. Benarkah? Sekarang si tua Pei Gu mendapat bantuan dari bajingan Han Sanqian itu, dia tiba-tiba menjadi lebih energi dan mengambil inisiatif lagi. Tapi apa hasilnya? Pada akhirnya, bukankah dia memimpin lebih banyak orang ke sana? Mati. Saat-saatnya tiba, orang-orang ini akan tahu betapa benarnya pilihan kita. Setidaknya kita masih memiliki 100 orang yang hidup. Sekelompok orang terus-menerus menyemangati Pei Hu, dan pada saat yang sama, mereka juga menyemangati diri mereka sendiri. Lagi pula, bagi mereka, memang demikianlah masalahnya. Mereka tidak sepenuhnya dikalahkan. Ayah tidak menghukumku. Sebaliknya, dia memberiku gelar resmi. Pei Hu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak dia duga. Dia tahu bahwa Pei Gu tidak akan membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan dihukum dan akan diberi hadiah secara langsung. Benarkah? Apakah orang tua itu memberimu promosi? Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin si tua Pei Gu itu bisa begitu baik? Semua kroninya sulit mempercayainya. Ini faktanya, ini surat pengangkatannya. Pei Hu mengeluarkan surat pengangkatan yang didapatnya. Kabinet Jenderal. Perwira tertinggi di rumah keluarga Pei juga dapat dipahami sebagai pengawal presiden. Sebagian besar penjaga adalah tentara dari kota utama. Kepala keluarga telah memberikan semua kekuatan militer kepadamu. Apakah dia benar-benar menyadari masalahnya sendiri dan siap turun tahta demi orang lain? Ya, lelaki tua itu mungkin masih tahu bahwa calon kepala keluarga cepat atau lambat akan menjadi milik tuan muda. Jadi untuk menghindari urusan luar negeri, dia memilih An Nei. Kalian semua salah. Pada saat ini, tetua ketiga di antara beberapa tetua berdiri. Tetua ketiga, apa maksudmu dengan ini? Orang tua Pei Gu ini sangat sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang ini tunduk pada tuan muda? Belum tentu. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Melihat kebingungan semua orang, dia melanjutkan, tidak peduli seberapa tinggi pejabat saya dipromosikan menjadi, saya akan izinkan saya bertanya, siapa kepala keluarga? Bisa jadi Anda, bisa jadi saya, tapi yang pasti bukan tuan muda, bukan. Ketika sekelompok orang mendengar hal itu, mereka langsung mengerti, ternyata kepala keluarga masih miliknya. Sial, langkah yang luar biasa. Orang tua ini sangat berbahaya. Kalau begitu tetua, tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sudah sampai pada titik ini, mengapa tidak memberontak melawan dia saja? Ya, ada daftar 100 orang di luar sana untuk kita. Mari kita bawa saudara-saudara kita dan urus keluarga Pei secara langsung.
Kita bisa membawa kepala Pei Gu ke musuh untuk mengumpulkan hadiahnya. Kita tidak akan bisa memberikannya itu kepadanya pada saat itu. Daftar kita harus lebih besar. Tidak. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya, ini adalah langkah terburuk. Ini sama saja dengan mendorong kita ke jalan buntu. Saya ingin bertanya, bagaimana jika keluarga Pei selamat dari bencana ini? Lalu kemana kita akan pergi? Apa pendapatmu tentang tetua ketiga? Pei Hu mengerutkan kening. Menurutku, kita berdiri diam dan bahkan tidak pergi bekerja. Dengan cara ini, Pei Gu tidak akan banyak bicara tentang kita, dan secara pribadi, kita bisa memberitahu pihak lain setiap gerakan di mansion dan mendapatkan hadiah. Menurutmu, setelah mendengar perkataan sesepuh, semua orang mengangguk. Rencana ini memang memiliki resiko paling rendah dan imbalan tertinggi. Pihak manapun yang menang dapat digunakan sebagai orang yang berdiam diri. Tetua ketiga layak menjadi tetua ketiga. Langkah ini sungguh menakjubkan. Jahe memang tua dan pedas. Mendengarkan pujian semua orang, tetua ketiga tersenyum bangga dan melambaikan tangannya, bersikap sangat tenang dan rendah hati, tetapi hanya dia yang tahu betapa bahagianya perasaannya di dalam hati. Di aula utama, ketika Han Sanqian meletakkan petanya dan bersiap berangkat, Pei Gu juga kembali. Bab 4254, Malam Berbeda. Apakah pengaturannya sudah selesai? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pada dasarnya semuanya sudah diatur. Pei Gu tersenyum dan mengangguk, bocah itu Pei Hu mungkin tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu, tapi cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. 3000, kamu tidak takut? Cara terbaik baginya adalah menunggu di mana dia berada, atau menyenangkan kedua belah pihak, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pada titik ini, Han Sanqian tidak berpikir ada sesuatu yang disembunyikan dalam hal ini. Pei Hu memang bodoh, tapi pasti ada seseorang di sekitarnya yang bisa melihat naik turunnya ini. Kalau begitu ayo. Tuan Pei, strategi paling ampuh di dunia jelas bukanlah konspirasi, tapi konspirasi, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Sama seperti perintah bantuan dinasti Han di bumi, Anda jelas tahu bahwa Kaisar mengurangi kekuatan Anda, tetapi Anda tidak punya cara untuk menolak. Sebenarnya, ini terutama untuk menstabilkan mereka. Kita harus menetap dulu di dalam, kata Han Sanqian. Pei Gu mengangguk, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya telah meminta ketujuh putri untuk mengumpulkan pasukan untuk memperkuat pertahanan kota Mansion, kata Han Sanqian. Lalu apa? Maka berita ini pasti akan dikhianati kepada Ming Yu, Han Sanqian berkata, namun, kita masih harus melakukan ini. Kita harus membantu Pei Hu memberikan kontribusi di sana. Begitu mereka mendapatkan kepercayaan satu sama lain, maka situasi di Mansion bisa disembunyikan antara benar dan salah. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi pengkhianat. Mengangguk, Pei Hu mengetahuinya, dan yang terpenting adalah sekelompok mata-mata yang mengkhianati situasi di tanah terlarang kematian dengan rencana ini, kedua belah pihak waspada. Setelah tengah malam, biarkan anak buah Pei Hu pergi dan berjaga-jaga terhadap Ban. Kamu dan ketujuh putri datang kepadaku dengan pasukanmu. Pei Hu berjaga-jaga, bukankah ini berarti kita menyerahkan pertahanan kita sendiri? Pei Gu berkata dengan cemas. Begitu Pei Hu mengandung janin jahat, itu sama saja dengan menempatkan seluruh keluarga Pei di tempat hidup dan mati. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri dan akan datang tepat waktu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Pei Gu mengangguk dengan berat. Setelah Han Sanqian pergi, dia pergi ke halaman belakang untuk beristirahat sementara. Rumah besar ini juga jarang sepi dan damai. Sekitar pukul 8 malam, tentara bentukan Pei Gu mulai membangun pertahanan di kota. Setengah jam kemudian, ketujuh putri pun membentuk tim untuk ikut patroli. Jumlah orang di kedua belah pihak tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Total ada lebih dari 4.000 orang, yang pada dasarnya menghabiskan hampir setengah dari pasukan yang mempertahankan kota. Paruh pertama malam berakhir dengan cepat, dan pada tengah malam, anak buah Pei Hu mengambil alih shift berikutnya. Pasukan Pei Gu dan ketujuh putri turun untuk beristirahat. Namun, kedua pasukan itu sepertinya akan turun untuk beristirahat,
namun nyatanya mereka diam-diam berjalan jauh dari gang gelap menuju halaman belakang untuk berkumpul. Han Sanqian sudah lama menunggu di depan pintu. 3000, semuanya ada di sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Sanqian tersenyum lembut dan menunjuk ke arah Pei Gu, yang dengan patuh menempelkan telinganya ke tanah. Segera, setelah Pei Gu mendengarkan instruksi Han Sanqian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika kamu melakukan ini, bukankah merugikan dirimu sendiri? Intinya adalah kita belum membunuh satu musuh pun. Han Sanqian buru-buru mengedipkan mata padanya, menunjukkan bahwa suaranya terlalu keras. Pei Gu terdiam sambil merasa tidak berdaya. Bukannya dia tidak tahu bahwa ini adalah momen kritis dan perlu disembunyikan, tetapi metode Han Sanqian terlalu berani dan berisiko. Bagaimana kita tidak tersinggung jika kita ingin kembali? Bermain dengan mantap dan mantap selalu menjadi hak istimewa hanya bagi pihak yang diuntungkan. Kecuali, Tuan Pei, Anda punya cara yang lebih baik, kata Han Sanqian. Tentu saja, Pei Gu tidak punya pilihan lain, jika tidak, dia tidak akan memberikan semua perintah kepada Han Sanqian. Namun, ide Han Sanqian sangat gila sehingga tidak bisa dipikirkan oleh orang normal. Saya hanya khawatir dengan tenaga kita yang terbatas, akan terlalu sulit untuk melawan Ming Yu dan yang lainnya, kata Pei Gu. Jika saatnya tiba, Anda dapat menghilangkan tekanan dengan membuka gerbang kota utara. Gerbang utara, itu bukan. Pei Gu ingin berbicara. Han Sanqian menyela, buka saja gerbang utara. Bagus. Jika memungkinkan, sebaiknya Pei Hu membuka pintu ini, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pei Gu ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk, jangan khawatir, saya akan bertindak sesuai rencanamu. Han Sanqian mengangguk, kalau begitu aku akan berangkat. Pei Gu mengangguk, oke. Han Sanqian tersenyum, tetapi detik berikutnya, orang itu benar-benar menghilang dari tempatnya. Bab 4255 Serangan Serigala Malam. Sial. Semua orang tercengang. Bahkan keenam putri, yang selalu lembut, mau tidak mau mengeluarkan kutukan yang mengejutkan dari hati mereka. Mereka telah melihat master dan orang kuat, tetapi mereka belum pernah mendengar atau melihat teknik super yang bisa menghilang sepenuhnya di depan orang dalam sekejap mata. Ini terlalu dilebih-lebihkan, dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Ini seperti seseorang sedang memainkan flash tepat di depan Anda. Tingkat kultivasi macam apa yang harus dilakukan seseorang seperti ini? Putri keenam mengerutkan kening. Ini hanyalah sebuah operasi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ayah, aku khawatir ini sulit untuk dipahami berdasarkan pengetahuan kami. Bisakah ayah menjernihkan kebingungan ini? Kata putri sulung. Pei Gu menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebenarnya, saya telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan saya seharusnya telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak sekali ahli di bidang ini. Tapi sejujurnya, saya masih orang pertama yang menaklukkan seseorang. Seperti Han Sanqian. Sampai jumpa sekali. Ayah, seberapa besar jarak antara dia dan tuan terkuat yang pernah kamu lihat? Tanya putri kedua. Ini pertanyaan yang bagus. Pei Gu tersenyum, ketika kita akan jatuh ke kota, jika kita ingin membuat perbandingan, maka pemimpin tertinggi yang pernah saya lihat mungkin berusia 10 tahun, sedangkan Han Sanqian berusia 9 tahun. Mungkin akan ada kesenjangan antara keduanya, tapi itu tidak besar. Dan Han Sanqian, dengan mengandalkan keunggulan masa mudanya, mungkin bisa menyamakan kedudukan. Jadi, bagaimana sekarang? Tanya putri ketujuh. Sekarang, Pei Gu tersenyum pahit, saya juga tidak tahu, tapi yang saya yakini adalah dia pasti lebih tinggi dari 10. Jika Anda harus membuat penilaian, maka saya akan memilih Han Sanqian. 1, mungkin bahkan sampai 12. Biar ku bilang begini, bahkan setelah mencari semua tuan di keluarga Pei kita, tidak mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan apapun saat berhadapan satu lawan satu dengannya. Saya sangat penasaran dengan apa yang dialami Han Sanqian di zona terlarang kematian, dan apa yang disebut ledakan itu. Putri ketujuh tersenyum pahit, sungguh ironis untuk mengatakan bahwa keluarga Pei kami berada di zona kematian, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi.
Namun, untungnya di antara kemalangan, Han Sanqian adalah milik kami. Pei Gu mengangguk dengan berat. Ya, baguslah dia ada di sisinya. Jika tidak, dengan musuh yang begitu kuat tergeletak di sampingnya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiaoqi, Pei Gu menghela nafas pelan. Ayah, putriku ada di sini. Putra pengkhianat Pei Gu itu telah membawa Han Sanqian ke dalam bahaya besar bagi keluargaku. Untungnya, kamu ada di sini. Berteman dengannya tidak hanya menyelamatkan kita dari musuh yang kuat, tetapi juga memberi kita sekutu tambahan. Dulu, ayahku mengabaikannya. Itu milikku kesalahan ayah sehingga aku membunuhmu. Sini, aku minta maaf padamu sebagai ayahku. Setelah mengatakan ini, Pei Gu berbalik dan membungkuk untuk meminta maaf kepada putri ketujuh. Putri ketujuh segera mendukung Pei Gu dan berkata, Ayah, jika satu keluarga tidak membicarakan dua keluarga, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Oke, kamu memang putriku yang baik, Pei Gu. Pei Gu tersenyum bahagia, lalu memandang ke 6 gadis lainnya, di saat paling berbahaya, kalian adalah yang paling mendukung. Saya. Jika kami bisa melewati ini, aku berjanji ayah, kami akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Keenam putri tersenyum dan mengangguk, mereka sangat senang. Selama berabad-abad, meski perempuan dari keluarga kaya tampaknya tidak memiliki kekhawatiran mengenai pangan dan sandang, sebagian besar dari mereka hanyalah korban politik, dengan hati yang sedih karena hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Oke, ini belum terlalu dini. Mari kita mulai mengambil tindakan sesuai rencana 3000. Setelah selesai berbicara, ketujuh gadis itu memandang ke arah Pei Gu. Pei Gu tersenyum, memanggil ketujuh gadis itu, dan berbisik. Namun, ketika ketujuh putri mendengar tentang rencana Pei Gu, mereka tercengang dan terkejut. Tindakan. Bab 4256 Manajemen yang Kejam. Ya, ketujuh putri menerima perintah tersebut dan tidak berkata apa-apa lagi pada detik berikutnya. Bagaimanapun, mereka sudah menaruh pisau di leher mereka, jadi tidak peduli situasi kritis apa yang terjadi selanjutnya, itu jelas tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan ayah mereka telah memutuskan untuk melakukan ini, jadi tentu saja mereka tidak punya alasan untuk menolak. Segera, kedua kelompok tentara itu menghilang di malam hari di halaman belakang. Pada saat ini, kurang dari 10 km dari kota utama, bala bantuan yang bergegas dari Fierce Blood City telah menghadapi penyergapan yang keji dan serangan balik brutal dari musuh. Meskipun bala bantuan dari Fierce Blood City berjumlah 200.000 orang dan kuda, mereka pada awalnya adalah pasukan yang bergerak dengan tergesa-gesa. Ketika mereka tiba di dekat kota utama, mereka kelelahan, dan mereka putus asa untuk menyelamatkan orang tanpa tindakan pencegahan apapun. Ketika pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk menyergap, pemimpin jenderal keluarga Pei merasa situasinya tidak baik. Namun, pihak lain telah bersiap, dan sebelum bala bantuan keluarga Pei pulih, mereka mengirim orang dan kuda untuk mengepung mereka dari segala arah. Bala bantuan keluarga Pei berada dalam kekacauan besar, dan pasukan penyergap berjumlah ratusan ribu orang. Kedua belah pihak bertempur, dan kontak hanya berlangsung setengah jam. Bala bantuan telah tersebar di beberapa kamp. Laporkan kepada komandan, tentara kita berada dalam kekacauan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam waktu kurang dari 1 jam, kita akan benar-benar dibubarkan dan dimusnahkan. Jenderal, tolong ambil keputusan secepatnya. Wakil jenderal menolak sambil bergegas menuju penekan darah ganas di sebelahnya, kata komandan itu dengan mendesak. Pemimpin jenderal mengerutkan kening dan melihat ke segala arah. Pasukan di setiap departemen memang berada dalam keadaan yang sangat malu, dan perkataan wakil jenderal itu benar. Tapi masalahnya kota utama sudah dekat. Yang disebut penggalangan pasukan selama 1000 hari hanya berlangsung sebentar. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya masih berada di kota utama. Jangan pergi menyelamatkannya, aku akan menyesal karena kami adalah tentara dan tidak setia padamu. Aku turut prihatin atas istri, selir, dan anak-anakku. Para jenderal juga merasa sangat tidak nyaman, mereka berlarian sepanjang jalan, tidak takut akan kesulitan dan bahaya, apa yang mereka inginkan. Sekarang kota utama ada di depan kita, bagaimana kita bisa mengungsi di saat seperti ini?
Komandan, saya juga tahu bahwa begitu kota utama jatuh ke tangan musuh, bagi keluarga Pei saya, itu hampir seperti memenggal kepala kami. Pada saat itu, keluarga Pei tidak akan memiliki pemilik, dan akan terjadi kekacauan di dalam negeri. Lingkup pengaruh. Tapi masalahnya adalah, Komandan, sekarang kita tidak punya apa-apa selain tidak ada cara lain untuk mundur. Ya, dia juga sangat jelas tentang ini. Jika dia mundur, setidaknya setengah dari pasukan ini dapat dipertahankan. Dia tidak berani mengatakan apapun untuk kembali, tapi setidaknya dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya setelah kembali. Mungkin itu bisa menjadi sesuatu berguna di masa depan. Kekuatan. Ini dari sudut pandang besar, tapi dari sudut pandang kecil, orang-orang ini adalah saudara baik yang telah mengikutinya melalui hidup dan mati. Bagaimana dia bisa menyaksikan saudara baiknya mati mengenaskan di depan pisau musuh, dan mereka bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Anda akan mati di medan perang, tetapi Anda juga membutuhkan tempat untuk mati. Perintahkan pasukan untuk melawan sambil mundur perlahan. Jenderal terkemuka itu menghela nafas tak berdaya. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Saya mengerti. Jenderal menerima perintah dan segera mengerahkan pasukannya. Setelah beberapa saat, seluruh pasukan mulai berkumpul sekuat mungkin, dan kemudian perlahan mundur ke belakang. Musuh akan mundur, biarkan aku mengejarmu, teriak komandan musuh di saat yang bersamaan. Membunuh. Untuk sementara waktu, momentum lawan menjadi lebih kuat, dan banyak tentara musuh yang mengejarnya dengan pedang. Mengalahkan anjing yang tenggelam, itu saja. Adapun bala bantuan keluarga Pei, meski di bawah komando Panglima, mereka mundur perlahan-lahan, tujuannya agar tidak mundur terlalu tergesa-gesa dan menimbulkan kekacauan di pihak mereka sendiri. Tapi dia selalu menjadi jenderal yang kalah, dia terus dikejar dan tentara terus berjatuhan. Aktifkan pasukan penyergapan kedua. Mereka sudah cukup istirahat dan saatnya mengambil tindakan, teriak pemimpin musuh pelan. Detik berikutnya, bersamaan dengan suara klakson yang aneh, dalam perjalanan kembali saat bala bantuan keluarga Pei mundur, pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan dari kedua sisi jalan. Ups! Mereka masih menyergapku, dan kita dikepung, kata sang jenderal dengan cemas. Sejak awal, perang untuk mendukung mereka bukan lagi sekedar menghancurkan titik-titik dukungan, yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah menghancurkan pasukan pendukung sepenuhnya. Baik Tuan Kota Zhu maupun Penatua Shenlong telah memberi perintah bahwa semakin banyak bala bantuan yang datang, mereka akan semakin mengancam, karena Anda tidak pernah tahu kapan mereka akan menikam Anda. Membunuh mereka sebanyak mungkin adalah cara terbaik untuk memperlakukan dirimu dengan baik. Bunuh aku, ya. Mengikuti minuman ringan pemimpin jenderal musuh, bala bantuan keluarga Pei tiba-tiba putus asa. Bab 4257, Kedatangan Mendadak. Di belakangnya ada pasukan musuh yang mengejarnya, dan di depannya ada pasukan musuh yang menyergap di belakangnya. Wilayah kegelapan yang luas begitu luas hingga membuat orang merasa tercekik dan putus asa. Wajah jenderal bala bantuan itu pucat. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa dia tidak punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, dan satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Komandan, tidak ada jalan keluar. Kalau tidak, ayo kita bertarung dengan mereka. Mereka tidak berniat membiarkan kita pergi hidup-hidup, kata sang jenderal lembut. Ya, secara umum, ketika dua pasukan bertempur, kecuali jika itu merupakan keunggulan absolut atau pertempuran penentuan nasib yang sangat penting, kedua pihak yang bertikai tidak akan mendorong pihak lain terlalu keras. Mengendarai anjing ke gang belakang sering kali hanya akan menimbulkan reaksi yang lebih besar. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa bagi pasukannya sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, kemenangan adalah prioritas utama. Namun kini, situasinya menjadi sangat jelas. Pihak lain harus mengusir mereka dengan cara apapun. Kurasa begitu. Mereka akhirnya menemukan kesempatan terbaik untuk menyergap kita. Jika mereka melepaskan kita saat ini, itu sama saja dengan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Oke, karena mereka siap berperang, perintahkan saudara-saudara untuk melawan mereka sampai mati. Jenderal itu mengangguk dan berbalik untuk memberitahu. Patriark,
Itu karena aku tidak kompeten sehingga aku tidak bisa memimpin saudara-saudaraku ke kota utama untuk menyelamatkanmu. Hei, ini tipuan Tuhan. Jika pihak lain memberi kita sedikit ruang untuk bernapas, aku pasti akan percaya itu kita bisa mengalahkan geng-geng ini. Sampah, sayang sekali. Hari ini, menteri yang rendah hati hanya bisa mati untuk memperjelas ambisinya. Begitu dia selesai berbicara, sang komandan langsung menghunus pedangnya, berteriak keras, lalu menaiki tunggangannya langsung ke arah musuh. Untuk sementara waktu, asap suar ada di mana-mana, dan teriakan pembunuhan terus berlanjut. Mengandalkan momentum ini, pasukan keluarga Pei, yang bertekad untuk mati, dengan cepat membalikkan situasi yang tersebar dan melancarkan perlawanan yang sangat sengit terhadap musuh. Meskipun musuh tidak begitu takut, mereka menang karena mereka mendapat keuntungan dari situasi tersebut, dan mereka sudah tahu bahwa musuh akan melakukan serangan balik dengan kuat, dan mereka sangat siap. Untuk sementara waktu, kedua pasukan itu bolak-balik, saling membunuh tanpa bisa dibedakan. Namun, Jenderal Penguat mengetahui satu hal dengan baik, situasi ini tidak berarti apa-apa. Mereka datang dari jauh, dan pihak lain sedang menunggu pekerjaan. Selama waktu tertunda, pasukan kita akan dikalahkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi. Dia tidak punya pilihan lain selain berjuang keras untuk membunuh musuh. Saudaraku, tunggu sebentar, aku di sini untuk membantumu. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Segera setelah itu, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka hanya merasakan ledakan terjadi di sekitar mereka. Awalnya, pasukan musuh yang sangat ganas membunuh mereka, tetapi dalam sekejap mata, gaya mereka tiba-tiba berubah, dan suara serta ledakan sepertinya sudah diperbaiki. Orang-orang ini langsung hancur berkeping-keping di tempat, tapi mereka yang berada begitu dekat tidak terluka sama sekali. Ini sungguh ajaib, bang bang bang. Namun, sebelum mereka pulih, terjadi beberapa ledakan berturut-turut. Medan perang, yang semula dipenuhi orang, tiba-tiba terbuka karena ledakan. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul entah dari mana dan mendarat di samping komandan bala bantuan. Dengan membalikkan tangannya, Zenki besar itu langsung menghempaskan lebih dari selusin musuh di sekitar komandan di tempat. Siapa yang mulia? Melihat kemunculan tiba-tiba sosok di depannya, sang komandan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan hormat. Terkadang, tentara adalah yang paling tidak masuk akal, dan mereka yang bertugas sebagai tentara di negeri iblis bahkan lebih tidak masuk akal. Bagi mereka, tinju adalah satu-satunya kebenaran. Dan wajar saja, orang ini bisa membunuh puluhan atau ratusan orang hanya dengan satu tangan, bagaimana mungkin dia tidak bisa diyakinkan dengan tinju seperti itu? Han Sanqian. Sosok itu berkata dengan lembut, dan kemudian, dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan sebuah tanda. Ini adalah tanda dari kepala keluarga Pei. Melihat tanda ini seperti melihatnya. Setelah mengatakan ini, sang jenderal membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah perintah tuannya, dan dia buru-buru membungkuk. Bawahanku telah bertemu dengan tuan keluarga. Tuan Mudahan, apakah Anda diutus oleh tuan keluarga? Meski Fierce Blood Town paling dekat dengan kota utama, namun jaraknya masih ratusan kilometer dan merupakan benteng militer. Tak heran jika Han Sanqian tidak dikenali. Memang tidak mungkin Pei Gu akan memberitahu kota militer lain tentang kedatangan tamu terhormat di kota utama. Ini adalah masalah yang berbeda. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Han Sanqian terkekeh, lalu mengambil kembali token itu dan memandangi pasukan musuh yang padat, namun, ini tidak penting. Yang penting adalah saya di sini untuk membantu Anda menang. Lalu perbaiki. Bab 4258 Saya tidak ingin menjadi sok. Ketika sang jenderal mendengar ini, dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Han Sanqian benar. Bawahanku siap membantu kamu, pahlawan muda. Kamu adalah seorang jenderal dan dekat dengan kota utama. Aku yakin Pei Gu harus percaya pada kemampuanmu. Aku sama dengannya, dan aku juga percaya penuh padamu. Adalah tabu mengganti komandan sebelum formasi, jadi seluruh pertempuran masih di bawah komandomu, termasuk aku. Han Sanqian berkata dengan lembut. Dia bisa membantu, tapi tidak terlalu banyak. Apalagi saat keluarga Pei pernah mengalami pertempuran yang begitu tragis.
Bahkan jika mereka menang, jika tersiar kabar, dunia luar pasti akan mengatakan bahwa keluarga Pei tidak kompeten dan membiarkan musuh menyelinap ke kota utama. Akibatnya, mereka hampir hancur, dan mereka hanya berhasil bertahan berkat bantuan pihak luar. Hal ini akan berdampak besar pada reputasi keluarga Pei, dan yang lebih menjengkelkan lagi adalah keluarga Pei mungkin didambakan oleh lebih banyak kekuatan. Saat itu, saya khawatir semua orang akan mengira keluarga Pei adalah macan kertas dengan penampilan yang garang. Keluarga Pei adalah mitranya, bahkan secara strategis, jadi bagaimana mungkin Han Sanqian bersedia melihat hal ini terjadi? Oleh karena itu, urusan keluarga Pei diselesaikan sendiri, sehingga kredibilitas keluarga Pei tetap ada, dan pamornya tidak berkurang sedikit pun. Tapi, baiklah, saya akan mengambil komando. Saya berani bertanya, berapa pasukan yang dibawa pahlawan muda itu? Saya bisa membuat statistik yang komprehensif. Seorang jenderal tetaplah seorang jenderal. Meski dia sedikit menolak, dia segera menenangkan diri dan meminta Han Sanqian untuk membuat perencanaan ulang. Aku sendirian, jawab Han Sanqian ringan. Apa? Pahlawan muda, kamu. Apa yang kamu katakan? Jenderal itu jelas tercengang ketika mendengar kata-kata Han Sanqian. Dia memikirkan ribuan kemungkinan, dan bahkan berpikir bahwa itu mungkin tidak mudah di kota utama. Han Sanqian seharusnya hanya memimpin beberapa orang untuk keluar dan datang untuk menyelamatkan. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan Han Sanqian akan datang sendirian. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Saya datang sendiri, lanjut Han Sanqian. Pahlawan muda, apakah kamu bercanda? Dia bertanya dengan curiga, terlihat sangat malu. Apa yang aku bercanda denganmu sekarang? Han Sanqian berkata tanpa daya. Tapi ini, hahaha. Para prajurit yang relatif dekat dan komandan musuh yang bergegas mendekat sedikit bingung dengan situasi Han Sanqian yang hendak turun dari langit. Untuk sesaat, mereka bahkan memikirkan apakah akan mengirim orang untuk melawan. Lihatlah bala bantuan orang ini mungkin membawa. Namun pada akhirnya, siapa sangka perkataan pria ini justru membuat orang tertawa hingga hampir mati. Han Sanqian, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Pasukan kami telah dikalahkan oleh Anda 2 kali sebelumnya. Setelah komandan selesai tertawa, dia menunjuk ke arah Han Sanqian dan berkata dengan dingin, namun, itu semua karena perintah yang tidak kompeten. Keberuntunganmu sudah habis. Kali ini, aku, sang komandan, akan memimpin pertempuran secara pribadi. Anakku, jika kamu tahu yang sebenarnya, menyerah saja dan tangkap dia. Komandan itu tidak pamer sama sekali, setidaknya itulah yang dia pikirkan. Ye Sijun adalah seorang tuan muda, dan di matanya dia hanyalah seorang anak muda, tapi dia hanya mengandalkan latar belakangnya untuk mendapatkan beberapa penghargaan. Adapun Zhu Yansuo, baginya dia hanyalah seorang anak lelaki cantik, seorang sarjana lemah yang tidak pernah bisa mencapai hal-hal besar. Sekarang, dia telah menggantikan Ye Sijun dalam penyerbuan ini, dan dia juga menunggang kuda dalam pertempuran penguatan ini. Tentu saja, dia berpikir bahwa berdasarkan pengalaman medan perangnya selama bertahun-tahun, lawannya tidak lebih dari idiot. Han Sanqian, namanya lebih penting daripada kenyataan. Siapa kamu? Han Sanqian memandang komandan dengan jijik. Dia telah bertengkar dengan Ming Yu beberapa kali, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Haha, kenapa kamu perlu tahu? Kalau kamu menyebut namaku, kamu akan takut, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri, dia mendengus dengan jijik. Sepertinya aku tahu namamu, Han Sanqian terkekeh. Oh, kalau begitu kamu harus memberitahuku. Suasana hatinya sedang baik, dan dia bahkan tidak mendengar sindiran Han Sanqian. Dia berpikir bahwa dia telah berjuang selama bertahun-tahun dan memiliki reputasi yang baik, tentu saja beberapa orang tahu namanya. Komandan yang banyak bicara, Han Sanqian berkata dengan lembut dengan nada meremehkan, itu tergantung pada kemampuanmu. Kamu adalah pembicara yang sangat baik. Bukankah nama ini cocok untukmu? Panglima tertinggi pada awalnya sangat senang. Ketika dia mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata, kamu bajingan, biarkan aku merobek mulutmu. Han Sanqian terkekeh pelan dan tersenyum pada jenderal di belakangnya,
meskipun saya sendirian, Anda dapat menganggap saya sebagai satu kesatuan. Apa? Bab 4259, satu orang, satu pasukan. Jenderal itu tercengang. Untuk menang di medan perang, Anda harus menggunakan segala cara, ini normal. Namun, dia belum pernah mendengar tentang menggunakan satu orang sebagai satu kesatuan. Bagaimana cara menggunakan ini? Jangan membicarakan hal lain, hanya taktik laut manusia, del, yang tidak bisa digunakan oleh satu orang. Kedua, kuantitasnya. Satu orang bisa menghidupi 7 atau 8 orang, bahkan seorang master bisa menghidupi ratusan atau ribuan orang. Lumayan. Orang ini lumayan, dia bisa langsung menghidupi 50.000 orang. 50.000 orang, jumlah orang sebanyak itu cukup untuk mempertahankan kota yang tidak terlalu besar. Artinya 50.000 orang adalah 50.000 semut. Jenderal sangat tertekan, karena orang ini adalah orangnya sendiri, jika tidak. Hahaha, dengarkan apa yang dikatakan si idiot bodoh ini. Dia masih menyebutku cerewet. Dari sudut pandangku, jika aku bertemu denganmu dalam hal ngobrol, maka aku benar-benar bertemu dengan leluhurku. Di sisi berlawanan, Panglima juga tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, sekelompok tentara tidak bisa menahan tawa. Memang benar, bukan karena mereka ingin menertawakan orang, tapi bualan Han Sanqian begitu hebat sehingga siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak bisa menahan tawa. Apakah ini lucu sekali? Melihat semua orang di seberang sana tertawa, Han Sanqian benar-benar menganggap mereka lebih lucu. Lagi pula, bagi Han Sanqian, pandangan orang-orang ini terlalu pendek, dan ada beberapa hal yang tidak dapat mereka pahami. Tentu saja lucu, hahaha. Sial, orang ini datang ke sini untuk menceritakan lelucon di medan perang kepada kita. Dia mungkin datang untuk menenangkan suasana karena pertarungan di antara kita terlalu sengit. Sejujurnya, ketika orang-orang seperti ini memimpin pasukan untuk berperang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Ye dan yang lainnya kalah sebelumnya. Kamu juga tahu bahwa orang-orang mencari alasan untuk mencari alasan, jadi tidak ada materi yang nyata. Saat kamu bertemu anak ini, kamu seperti pecundang. Yang satu berani masak, yang satu berani ganti masakan. Wajar saja yang satu berani menang, yang lain berani kalah. Itu benar. Semua orang berbicara dengan lembut, tetapi mereka penuh dengan ejekan yang tak ada habisnya. Di belakang Han Sanqian, sekelompok bala bantuan dari keluarga Pei juga menundukkan kepala, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan sahabat. Logikanya, mereka seharusnya membantunya melawan, tapi ternyata bualan Han Sanqian terlalu besar. Mereka tidak tahu bagaimana membantu meski mereka ingin membantu. Dahulu kala, ada seekor katak. Dia tinggal di dalam sumur, jadi setiap kali dia melihat ke langit, dia mengira langit hanya sebesar mulut sumur. Han Sanqian tersenyum bukannya marah, apa bedanya kamu dengan katak ini? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa 50.000 hanyalah angka kecil bagi saya. Bagaimanapun, kedua pasukan sedang bertempur, dan data yang dapat saya berikan kepada komandan kami hanya bisa lebih banyak, tidak kurang. Kalian sekelompok sampah, jadi apa yang bisa dilakukan 100.000 orang? Han Sanqian mencibir. Sial, bocah, keberuntungan hanya bertahan sebentar, tidak selamanya. Sial, mari kita lihat seberapa bagus kita hari ini. Kamu benar, jadi bagaimana jika kamu membayar 100.000? Jika aku tidak banyak bicara, kita hanya ada 100, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang, dipimpin oleh pemimpinnya, mulai mengambil tindakan dengan marah. Han Sanqian tidak mundur sama sekali, tetapi kembali menatap jenderalnya. Atur sesuai dengan kekuatan 50.000 pasukan saya sebelumnya, apakah Anda mengerti? Jenderal awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Han Sanqian yang sangat serius, kata-katanya akhirnya tersangkut di tenggorokannya. Pihak lain diutus oleh kepala keluarga, dan kepala keluarga bahkan memberinya perintah dari kepala keluarga sendiri, yang sebenarnya jarang terjadi di keluarga Pei. Artinya, kepala keluarga juga harus menaruh kepercayaan mutlak padanya. Karena kasusnya seperti ini, dia seharusnya bukan tipe orang nakal yang sepenuhnya omong kosong.
Baiklah, mari kita atur sesuai dengan apa yang dia katakan tentang 50.000 orang. Pokoknya, kita sudah seperti ini sekarang, dan kita tidak punya pilihan lagi. Setelah mengatakan ini, sang jenderal mengangkat tangannya dan memberi perintah. Di saat yang hampir bersamaan, Han Sanqian juga menyerbu formasi ofensif lawan. Bab 4260. Dia sangat ahli dalam hal itu. Membunuh. Han Sanqian memimpin dalam melawan musuh. Tiba-tiba, ia seperti seekor harimau yang keluar dari kandangnya. Sekelompok orang yang awalnya ingin memperbaiki orang ini mengetahui bahwa mereka telah membuat kesalahan paling keterlaluan di dunia segera setelah mereka bertarung. 3.000 orang Han sama defensifnya dengan air dan sama ofensifnya dengan harimau. Sekelompok orang entah secara langsung melihat serangan terhadap Han Sanqian, tetapi melewatkannya sedikit pun, atau sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Han Sanqian telah menyerang dengan ganas, bahkan tidak membiarkan orang lain punya waktu untuk berteriak. Dan dia langsung menjatuhkannya ke tanah. Hanya dalam beberapa saat, komandan musuh yang tampak ganas dan yang lainnya dikalahkan sepenuhnya dan pingsan sepenuhnya. Hanya ada beberapa jenderal di sekitar komandan yang selalu melindunginya, jika tidak, dia akan terbunuh bersama para jenderal yang melindunginya. Dia buru-buru dan malu-malu melarikan diri ke barisan prajuritnya sendiri. Rambutnya acak-acakan, dan tidak ada jejak obrolan, tawa, dan penghinaan yang normal terhadap orang lain seperti sebelumnya. Buat formasi, serang. Hampir di saat yang bersamaan, bala bantuan sudah menyusun pasukannya. Dengan lambaian tangan, beberapa kelompok tentara menerobos dari segala sisi dan bergegas keluar. Untuk sesaat, Han Sanqian sedang mengejar pemimpin lawan dan pasti akan membunuhnya, sementara pasukan lain di semua sisi juga mulai menerobos dengan tertib. Perang sedang berkecamuk dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Aku akan menerobos pasukan dari timur sendirian. Kamu segera mengumpulkan pasukanmu untuk menerobos dari selatan. Han Sanqian meraung marah kepada sang jenderal, dan kemudian, dengan membalikkan tangannya, lautan pegunungan menghantam puluhan orang di depannya. Ya, jenderal itu mengertakkan gigi dan mengangguk, melambaikan tangannya, pasukan di timur berhenti menyerang dan berbalik untuk mendukung selatan. Bunuh mereka, membunuh. Puluhan ribu tentara segera memusatkan tembakan dan menyerang ke selatan. Blokir mereka untukku. Komandan musuh melarikan diri sambil memerintahkan tentara untuk melawan karena malu. Namun sebagai seorang pelatih, wajar jika para prajurit tidak perlu banyak bicara, terutama pasukan timur. Menghadapi Han Sanqian, dewa yang seolah turun dari langit, sulit untuk menahannya untuk sementara waktu. Mereka mundur, dan pasukan yang rapi mulai dipecah belah oleh Han Sanqian. Orang ini sangat galak, banyak orang terjatuh dalam sekejap mata. Komandan, pahlawan muda itu terlihat sangat luar biasa. Di samping jenderal bala bantuan, sang jenderal hanya bisa melirik ke belakang dan berseru dengan takjub. Jenderal itu berjuang untuk membunuh musuh, apa yang harus saya katakan? Jenderal, menghadapi pengepungan setidaknya puluhan ribu orang di timur, dia tidak hanya mundur setengah langkah, tapi malah membuat lubang kecil di pasukan lawan. Dilihat dari situasi saat ini, itu tidak akan terjadi. Butuh waktu lama sebelum dia bisa keluar. Nenek, aku telah bertarung seumur hidup, tapi aku belum pernah melihat gameplay seperti ini. Jenderal itu berkata dengan bingung. Kamu pikir aku pernah melihatnya sebelumnya? Sungguh konyol mengatakannya. Sial, satu orang dapat mendukung pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu orang. Siapa abdi Tuhan ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jenderal itu juga berkata sambil tersenyum masam. Sial, kelompok kita bernilai puluhan ribu orang. Kita tidak bisa lebih buruk dari hanya satu orang. Jenderal itu mengutuk dengan frustrasi, semangat juangnya menyala kembali, dan dia menyerbu masuk dengan lebih ganas. Jenderal itu tersenyum lembut, mengertakkan gigi, dan langsung membunuhnya. Segera, pasukan selatan, yang dipimpin oleh sang jenderal, memperoleh momentum yang luar biasa dan mulai menerobos jaring pertahanan selatan. Meski tentara musuh juga dengan cepat memberikan bala bantuan ketika mengetahui situasi ini, mereka ingin menekan momentum ketika bala bantuan sudah mulai berlaku. Jelas ini terlalu sulit.
Bala bantuan menjadi semakin berani saat mereka bertempur, dan kesenjangan menjadi semakin lebar. Tunggu, mereka kehabisan tenaga dan kuda, dan mereka tidak akan bisa menyerang lama-lama. Jika kamu bertahan, kamu akan menang. Saudara-saudara, lawan mereka sampai akhir. Komandan musuh jelas mengetahui masalah ini dan berteriak tepat waktu. Benar saja, dengan kata-kata pelatih, musuh dengan cepat sadar. Kedua belah pihak mulai bertempur lagi. Meski sulit bagi musuh untuk menghentikan peningkatan bala bantuan, kesulitan bala bantuan untuk menerobos juga meningkat secara gila-gilaan. Komandan, serangan balik musuh terlalu sengit. Kekuatan fisik prajurit kami hampir mencapai batasnya. Jika kami tidak dapat membunuh mereka dalam waktu 1/4 jam, saya khawatir. Saya khawatir semangat kerja akan anjlok dan kita akan mengalami kesengsaraan lagi. Pian Jiang berkata dengan cemas. Tentu saja para jenderal penguat mengetahui hal ini, tetapi sekarang kedua belah pihak seperti lapisan kertas jendela, yang masih tidak dapat mereka tembus. Kamu cepat memimpin tim dan pergi ke timur untuk bertanya pada pahlawan muda. Sekarang kita telah mencapai batas dan masih jalan buntu. Saya tidak tahu harus berbuat apa kecuali ada bala bantuan. Namun, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar semburan suara aneh datang dari kejauhan.